Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi di channel Teguh Makrifat yang pada siang hari ini bisa bertemu kembali dan melanjutkan kajian yang kemarin dengan judul syahadah, di mana kemarin syahadah ada 4 kategori. Yang pertama bersaksi, hanya sebagai saksi saja, tidak mempunyai tanggung jawab apapun dan tidak berisiko apapun. Yang kedua bersaksi tapi punya tanggung jawab dunia dan akhirat. Yang ketiga bersaksi menikmati dan tidak punya tanggung jawab. Kemudian yang keempat menikmati dan bertanggung jawab secara materi ataupun dunia akhirat. Nah, dalam kajian yang kemarin, posisi saksi yaitu harus berhadapan. Nah, posisi kita, di manakah posisi kita dalam bersaksi itu? Ke-1, ke-2, atau ke-3, atau ke-4? Ya, untuk itu mari kita belajar bersama mengenai kelanjutan dari syahadah ini sebagai dasar daripada kelanjutan Islam, iman, dan ihsan. Untuk itu mari kita dengarkan bersama-sama. Bincang bareng-bareng. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Baik, kemarin kita sudah bincangkan pengertian saksi dari 4 kategori yang dianalogkan atau diambil contoh atau model dari dalam event ataupun event agung ya, dalam pernikahan. Ada 4 kategori, itu menyaksikan, kemudian menjadi saksi yang 2 orang itu, kemudian bersaksi, yaitu mengalami kesaksian atau menjalani kesaksian. Yang keempat adalah bersaksi juga, cuma yang ini menjalani atau mengalami kesaksian atau kebersaksian di samping tanggung jawab dan mendapat nikmat. Jadi kalau menyaksikan itu tidak ada tanggung jawab dan nikmat, kalau menjadi saksi dalam peristiwa pernikahan akad nikah adalah mempunyai tanggung jawab tapi tidak bisa menikmati. Dan yang ketiga mempelai perempuan ya bersaksi juga, mengalami tapi secara formal tidak serta-merta itu punya tanggung jawab ya, tapi menikmati. Yang keempat mempelai laki-laki mempunyai tanggung jawab sekaligus nikmat, namun yang terakhir ini mendapat nikmat. Dalam kebersaksian kita itu masuk kategori yang mana? Apakah bisa menikmati atau tidak menikmati, punya tanggung jawab atau tidak punya tanggung jawab, itu ya kategorinya itu. Karena dalam setiap peristiwa atau kejadian atau apapun itu ada syarat dan ketentuan berlaku. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lebih spesifik membahas tentang apa sih yang dibersaksikan ya, apa sih yang bersaksikan, karena isi kesaksiannya atau kebersaksiannya adalah antasyhada an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ada bagian ini Muhammad dan abduhu wa rasuluh. Jadi yang dibersaksikan itu adalah terhadap Allah ya, terhadap Allah dan Rasulnya, terhadap Allah dan Rasulnya. Rasul
Nah, yang akan kita bersaksikan apa dan bagaimana cara kebersaksiannya? Karena kita ingat, kita lihat bahwa Allah itu dengan kita, dengan manusia itu berbeda jauh sifat dimensionalnya ya, bahkan berjarak yang tiada terhingga. Allah yang sifat wujudnya laisa kamitslihi syai'un dan menempati dimensi, bukan menempati tempat ya, menempati dimensional yang di aras tertinggi atau di puncak maliki yaumiddin manusia. Sementara manusia ada di dunia, manusia di dunia, Allah di akhirat ya. Allah di akhirat karena akhirat itu adalah di langit. Ibarat dunia adalah bumi, kemudian akhirat adalah langit, tempatnya bersamaan. Yang dipersaksikan apa? Karena yang dijalani adalah peristiwanya adalah manusia yang wajib, manusia yang di dunia ini yang wajib melakukan atau mengalami kesaksian atau kebersaksian. Nanti apa dan bagaimana cara ya, bagaimana jalannya. Nah, apa yang dibersaksikan itu. Nah, karena kebersaksian terhadap Allah ya, terhadap Allah ini sebenarnya sudah pernah terjadi ya, sudah pernah terjadi pada alam ketika manusia itu masih berada di rahim dan menjelang kelahirannya itu ya, dimana ketika manusia berada di rahim dan menjelang kelahirannya itu kemudian lahir menjadi janin atau bayi, pada saat itu manusia akal dan rasanya belum sadar, belum bangkit ya, akal dan rasanya belum bangkit. Kita pasti tidak ingat peristiwa itu ya, tapi pada saat itu roh kita karena kita nggak bisa bilang selain roh ya yang sudah bersaksi itu, karena rasa dan akal itu belum bisa bersaksi pada waktu itu, tapi peristiwanya bahwa sudah terjadi kesaksian terhadap Tuhannya ya, itu sudah terjadi Quran. Yang itu sudah diabadikan dalam Quran, paling tidak itu pada surat Al-A'raf 172 ya. Surat A'raf 172. Jadi pada waktu itu Allah memperlakukan anak Bani Adam, yang anak Bani Adam yang masih berada di punggung, yaitu di tulang sulbi, yaitu sama dengan rahim menempel ya, melekat menjelang lahirnya, karena sudah pernah ditiupkan roh ya sebelumnya, karena menjelang lahir ya sudah ditiupkan roh, berarti sudah ada rohnya. Lah ketika menjadi roh, ketika sudah ditiupkan, maka kategorinya bukan lagi roh tapi adalah nafsun atau jiwa ya, nafsun atau jiwa. Maka yang sudah bersaksi pada waktu adalah jiwanya, tapi raganya itu waktu itu belum bisa menyaksikan, belum bisa bersaksi, raganya itu belum bisa bersaksi, tapi roh dan sudah menjadi jiwa itu yang sudah bersaksi. Maka ketika menjelang lahir Allah mengingatkan, bukankah aku ini Tuhanmu ya, bukankah aku ini Tuhanmu, dengan lafalnya alastu birabbikum ya. Tadi mau bagaimana mempersaksikan wa asyhadahum ya, syahid ya, asyhadahum ala anfusihim, maka dia Allah mempersaksikan akan jiwanya ya. Anfus itu jamak dari nafsun yang kita terjemahkan selama ini menjadi jiwa ya, menjadi jiwa. Jadi sebutannya bukan lagi roh. Ketika sudah diintegrasikan, dipadukan dengan jismani atau jasad, maka kategorinya menjadi jiwa atau nafsun atau anfus. Lah ketika itu jiwa diingatkan akan kebersaksiannya kepada Tuhannya. Kemudian Tuhan mengingatkan alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu, gitu ya bersaksiannya. Kemudian jiwa menjawab qalu bala syahidna. Qalu, mereka menyatakan
kami bersaksi ya, kami bersaksi. Nah, antakulu yaumal kiamati ghafilin ya. Kenapa Allah mengingatkan begitu? Karena nanti pada kebangkitan kiamat, yaitu kiamat itu kebangkitan, yaitu lahir ke dunia, niscaya akan ghafilin atau ghafilin lalai ya, lalai atau lupa ya, lalai atau lupa. Jadi terjadi kelalaian atau keterputusan kesadaran ya, keterputusan kesadaran. Mungkin yang dimaksud dengan ini adalah keterputusan kesadaran. Ternyata memang terjadi kelalaian atau keterputusan kesadaran ya, kesadaran. Nah, itulah kebersaksian yang sudah dialami di Quran itu surat A'raf 172. Tapi belum bisa menyadari. Belum karena bisa menyadari ya. Akal dan rasa itu belum bisa menyadari waktu itu karena masih bayi ya, masih bayi. Nah, belum tumbuh. Kita ingatkan lagi bahwa hakikat kesaksian adalah hadir bersama atau berhadapan, yaitu syarat utama berhadapan, sehingga ya secara dimensional terjadi kesetaraan ya, terjadi kesetaraan. Jadi bukan saksi yang tidak tahu apa yang disaksikan ya, tapi terjadi kesetaraan antara yang disaksikan dan yang menyaksikan. Itu terjadi kesetaraan satu dimensional. Nah, kesetaraan dalam hadir ini, makna daripada saksi itu bisa juga diambil dari hikmah peristiwanya ketika Nabi Yakub mengundang hadir undang hadir anak-anaknya ya. Saya lupa ayat berapa, tapi kira bunyinya begini. Am kuntum syuhada'a. Syuhada jadi menjadi saksi ya, menjadi bersaksi. Il hadarul Yaqubal mautu, ketika Yakub itu pada sakaratil maut ya, sakaratil maut. Kemudian dia bertanya, mata budu mimbati, apa yang kamu ibadahi, apa yang kamu sembah setelahku ya. Itu kita tadi Nabi Yakub mengundang hadir anak-anaknya untuk dimintai akan kesaksiannya ya, hadir. Angkuntum syuhada'a, apakah kalian hadir pada waktu itu? Di dalam itu terjemahkan adalah syuhada adalah hadir ya, sehingga berhadapan. Nah, apa yang menjadi dibersaksikan sebenarnya tadi yang pertama kita sudah lihat, pada hakikatnya yang bersaksi utama hakikatnya adalah kebersaksian oleh ruh ya, oleh roh, yang roh itu sudah berkategori menjadi jiwa ya. Roh dan jiwa itu sifatnya bukan fisik atau bukan fisika, tapi sifatnya adalah metafisika atau min waroin hijab, atau yang tidak fisika yang berada di balik fisika ya. Jadi antara fisika dan metafisika tidak dapat dipisah ya. Fisika itu dohir, materi, metafisika itu batin, materi, tidak berupa materi, tapi yang batin itu berada di dalam dohir, yang materi itu berada di balik materi, yang metafisika itu berada di balik fisika ya, berada di balik fisika. Nah, itu struktur ya, struktur atau anatomi dalam kesaksian antara fisika dan metafisika ya. Fisika dan metafisika. Yang jelas kebersaksian pada waktu itu sudah melibatkan antara fisika dan metafisika, walaupun pada saat janin atau bayi lahir atau tifla itu fisika belum sadar
belum bangkit ya, belum bangkit, tapi fisika sudah 100 metafisika atau roh atau jiwa sudah 100% bangkit. Tapi kebersaksian itu adalah ada dua ya, fisika dan metafisika, zahir dan batin, apapun materi dan materi, jasmani dan rohani ya, jasmani. Jadi kebersaksian selalu itu melibatkan dua itu ya, karena jasmani dan rohani. Hanya saja ketika dijanin jasmani belum bangkit kesadarannya ya, ketika janin ya, janin yang jasmani belum bangkit, tapi kesadaran roh, kesadaran jiwa itu 100% sudah bangkit, sudah tegak ya, sudah nyata. Nah, setelah masuk ke dunia, lahir ke dunia, maka justru nanti kesadaran ruh yang lalai, kemudian tumbuhlah berkembang kesadaran jasmani itu dari mulai bayi, dewasa sampai dengan tua ya, sampai dengan tua. Maka di situ kalau tidak dibersaksikan lagi, maka roh itu akan lalai ya, jasmani akan rohani akan lalai, jiwa akan lalai terhadap kebersaksian akan Tuhannya ya, akan Tuhannya. Sehingga disitulah sebenarnya pertanyaan yang utama, alastu birabbikum, itu sama dengan pertanyaan man rabbuka ya, siapa Tuhanmu. Maka ketika lahir di dunia sampai dengan nanti diwafatkan kembali, itu juga harus menemukan Tuhannya ya, harus menemukan Tuhannya. Hanya saja nanti man rabbuka sifat pertanyaan terbuka, tapi kalau alastu birabbikum itu pertanyaan tertutup. Nah, bukankah aku itu Tuhanmu, itu tertutup ya, tinggal iya dan tidak, jawabnya iya. Jadi tidak lagi mencari-cari Tuhan, tapi akhirnya pertanyaan menjadi Tuhan ini banyak. Man rabbuka, siapa Tuhanmu, ternyata Tuhan nanti akhirnya menjadi banyak ya, bertingkat-tingkat, berlapis-lapis ya. Yang jelas kebersaksian itu harus melibatkan jasmani dan rohani ya. Hanya dulu sekali lagi di rahim jasmani belum bangkit kesadaran, rohani 100% bangkit kesadarannya ya. Namun tidak dapat diingat, tidak dapat direkam memori itu karena sifat dimensionalnya yang jauh berbeda ya, jauh berbeda. Di dunia ini juga diwajibkan lagi bersaksi, bersyahadat ya, untuk mengulang syahadat yang dulu pernah dialami oleh jasmani dan rohani, namun ketika itu jasmani belum bangkit kesadaran, tapi sudah dilibatkan. Nah, di dunia inilah dibersaksikan lagi ya, disyahadatkan lagi. Nah, inilah kebersaksian itu. Dan sekali lagi yang harus kita pahami, hakikat yang dimintakan kebersaksiannya adalah roh, atau yang roh setelah dipadu dengan jasmani, roh itu berganti, bermutasi menjadi jiwa ya. Kalau roh tadi itu tidak punya sifat singularitas tunggal, tidak dapat memilih, maka ketika menjadi jiwa itu menjadi dualitas, bisa memilih ya, iya dan tidak, baik buruk, benar salah gitu. Itu adalah sudah menjadi dualitas ketika menjadi jiwa ya, ketika menjadi jiwa atau nafsun ya, menjadi nafsu menjadi jiwa. Ketika roh itu belum singularitas, belum dualitas, masih singularitas. Nah, dalam alam dualitas di dunia ini roh itu dibangkitkan kembali, diminta kebersaksiannya kembali ya, dalam alam dualitas ini, yaitu alam jismani menjadi alam jiwa, alam nafsu. Nah, disitulah hakikat kebersaksiannya itu diulang ya, diulang, nanti diulang setelah manusia itu dewasa itu kemudian mengalami lagi syahadat ya, syahadat yang itu bagian daripada Islam, syahadat asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan Rasulullah ya. Itulah kebersaksiannya. Nah, syarat untuk bisa bersaksi kembali akan Tuhannya ya, maka harus menemukan khalifah Tuhan, khalifah Allah di dunia. Jadi syarat utama
untuk bisa bersaksi kepada Allah harus menemukan Tuhannya, harus menemukan khalifahnya Tuhan. Yang khalifahnya Tuhan itu adalah sifatnya juga tadi, ada zahir, ada batin, ada fisika, ada metafisika. Hanya karena di dunia ini yang dominan sadarnya adalah kesadaran jismani, kesadaran jiwa yang didominasi oleh kesadaran jasmani, ya, sehingga rohani itu kesadarannya menjadi redup, tenggelam atau tertutup, ya, tertutup. Nah, jismani inilah yang disebut nanti hubungan jismani dan rohani adalah ibarat dikategorikan min waroin hijab. Ya, hijab itu adalah berwujud materi atau jismani, min waroin hijab adalah berwujud rohani atau bersifat batin, ya, bersifat batin. Atau kalau jismani zahir, rohani adalah batin. Jadi apa syarat untuk bisa bersaksi di dunia ini, menemukan Tuhannya lagi, sehingga bisa bersaksi asyhadu alla ilaha illallah, bersaksi akan Allah sebagai Tuhannya, maka harus menemukan khalifah Allah, ya, sebagaimana Allah menyatakan ini ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi di dunia ini Allah pun menciptakan, membikin adalah khalifah, ya. Khalifah yaitu bisa wakil Allah, bisa khalifahnya Allah, ya, yang itu sebutannya nanti bisa menjadi ulil amri minkum, ya, ulil amri minkum, atau wajah itu ulil amri minkum, atau warasatul anbiya, pewaris nabi, dan juga sebutannya adalah rasul. Rasul yang benar, yang mempunyai jalinan hubungan atau kebersamaan dengan Allah, ya. Allah itu yang sifatnya metafisik atau maha metafisik, yang bertajali atau bertahta pada khalifahnya Allah di bumi. Tentu sifat wujudnya adalah sifat wujud yang ada di bumi, yaitu jismani atau jasmani, yang berupa indrawi, yang bisa dilihat dengan panca indera, dilihat, didengar, dan dirasakan. Jadi temukan itu untuk bisa bersaksi, yang itu fungsinya adalah wasilah. Ya, wasilah, karena tidak mungkin langsung bertemu Allah, harus lewat wahyu yang itu min waron hijab, yang berada di balik hijab, ya, karena harus berada di balik materi, berada di balik fisika, namanya metafisika, yang dengan metafisiknya Allah mengutus seorang rasul sebagai pembawa wasilah itu, ya, sebagai pembawa wasilah. Harus bertemu, ya, harus bertemu dulu dengan itu, baru setelah dipertemukan nanti maka lewat kebersaksian akan fisika, yang dibalik fisika ada metafisika, lewat kebersaksian sifat wujud jasmani, yang dibalik sifat wujud jasmani adalah rohani, ya. Sifat wujud jasmani itulah khalifah fil ardi atau ulil amri minkum, ya. Harus ketemu itu, ya. Disitulah nanti akan ketemu keterpimpinan oleh Allah sebagai wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi syaratnya ada ketersambungan, yaitu orang khalifah Allah yang kualitasnya khalifah Allah, kualitas sama dengan Rasul, pembawa wasilah, ya, yang nama dohirnya adalah waliyam mursida atau warasatul anbiya, arti ulama. Tadi syarat rukun berlaku itu bagaimana untuk bertemu dengan warasatul anbiya ataupun ulil amri minkum? Nah, maka perintahnya adalah wabtahu ilaihil wasilah, temukanlah wasilah, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina ittaqullah, wabtahu ilaihil wasilah, ittaqullah wabtahu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi. Itu surat Maidah ya? Maidah 35. Surat 128, ya. Surat Maidah. Namun ayat ini hanya terkenal di kalangan thariqah. Sayangnya di kalangan lain nggak terkenal, ya.
hanya terkenal di kalangan tarekat itu sudah menjadi kembang lama kayak gitu ya. Menjadi kembang lama apa namanya? Surat Maidah 85 kalau salah itu. Ya alladzina amanu ittaqullaha wabtahu ilaihil wasilah ya, ketemukan wasilah. Jadi ketemu adalah wasilah ya, Nah, sebagai fungsi. Menemukan itu sendiri berarti kan kita harus mencari Ya, nah harus mencari sampai ketemu. Nah, mencari ketemu itu pun sekedar ketemu Ya. pasti ada syarat dan rukun yang berlaku kan? Kriterianya yang disebut wasilah itu, yang warasatul anbiya itu, yang khalifah itu, ya tentunya punya jalur sanad atau jalur silsilah yang nyambung kepada Allah ya, baik silsilah ilmunya maupun silsilah rohaninya ya. Ada juga silsilah ilmunya nyambung, tapi belum tentu silsilah rohaninya nyambung, karena tapi itu di setiap zaman ada ya. Setiap zaman wajib ada, karena tidak mungkin Allah terputus jalinannya dengan manusia di bumi ini, nggak mungkin toh, karena masih dalam kekuasaan Allah ya, nggak mungkin. Jadi harus mesti ada, harus ketemukan itu. Hanya saja itu kriteria, salah satu kriteria itu silsilah ilmunya nyambung, silsilah rohnya, karena yang akan kita syahadatkan saking adalah roh, cuma harus lewat syahadat jasmani sosok atau figur warasatul anbiya, figur khalifah, figur wali mursyida, yang figur ulil amri minkum ya, yang bersambung pada tali wasilah ya, sambung menyambung sanad ilmunya, sambung menyambung sanad rohaninya ya, rohaninya, di mana rohani itu adalah yang ada di dalam kolbu ini ya, sebagaimana Nabi katakan punya dua keranjang ilmu, yang satu keranjang diberikan kepada umatnya, satu keranjang tidak serta-merta hanya diberikan, diwariskan, diturunkan kepada Bokato ya, lainnya tidak menerima. Yang mendapat silsilah yang runut ke itu silsilah ilmunya dan silsilah rohnya, rohaniyahnya, tidak hanya silsilah ilmunya saja. Ada jaminan itu, Pertama harus silsilah ilmunya harus nyambung, ketemu enggak sosok atau figur atau platform wujudnya manusia, tapi yang bertali wasilah itu. Ketemu kira-kira itu. Bertanya kepada siapa itu coba? Yo, bertanya yang bercerita misalnya. Gitu ya. Yo, yang mau tanya kepada siapa? Tanya rumputnya bergoyang ya digoyang-goyang toh. Tanya orang di pasar juga nggak tahu. Yang tahu tanya yang cerita saja. Tapi kalau tanya kepada yang tidak cerita, yo nggak dijamin ketemunya, nggak dijamin ketemunya. Itu yang akan dibersaksikan. Nah, nanti teknik bersaksinya sebenarnya ya secara eksaktanya diinduksikan. Jadi induksi apa? Kualitas khalifah, kualitas walia mursyida, kualitas ulil amri minkum, kualitas warasatul anbiya ya. Kualitas anbiya itu, untuk kualitas itu berinduksi atau menginduksikan kepada orang yang mau dibangkitkan rohaniyahnya ya, dibangkitkan rohaniyahnya. Lah rohaniyah inilah sebagai syarat kebangkitan rohaniyah, sebagai syarat menjadi mukmin. Karena tidak otomatis orang yang sudah mengucapkan syahadat menjadi muslim terus menjadi mukmin ya. Ya, seperti hanya surat apa tuh orang Arab berkata waqalatil a'rabu amanna, maka Allah katakan kul lam tu'minu walakin aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Jadi katakanlah dia orang Islam ketika mengaku beriman maka dicegah oleh Allah, disanggah oleh Allah lewat Rasulnya. Lah, kamu belum beriman, tapi kamu baru berislam, baru berserah diri. Karena iman yang ada dalam dirimu belum ditanamkan ke kolbu, gitu loh. Nah, penanaman kolbu itulah penanaman iman ke kolbu itulah yang dimaksud dengan syahadat ruh ya, syahadat ruh, rohaninya bersyahadat ya, bersyahadat rohaninya lewat guru wali mursyid yang sudah bersambung dengan Allah, tentunya lewat jalinan-jalinan itu ya. Harus ketemu itu.
Karena tanpa itu tidak akan mungkin menjadi mukmin, tidak akan mungkin bisa berjalin dengan Allah. Karena berjalin dengan Allah tidak bisa langsung, harus lewat pengantar wahyu, warijat dan rasul. Nah, orang postur atau profil manusia orang seperti itu yang kategorinya adalah warasatul anbiya, itulah kapasitasnya, kualitasnya sama dengan rasul, sama dengan rasul, walaupun tidak serta merta rela kita dianggap disebut sebagai rasul, tapi kualitasnya sebelah rasul. Dan sebenarnya rasul itu ya sebenarnya bisa aja, karena rasul nggak pernah mati. Bagaimana presiden nggak pernah mati, nggak mungkin presiden mati. Yang mati adalah pemangku presiden, demikian juga rasul. Yang pemangku rasul bisa aja mati. Jadi setiap para nabi yang sebagai rasul bisa juga mati. Maka ketika nabinya berpulang, karena setiap nafsu itu mengalami mati lah. Tapi rasul nggak mungkin mati. Karena rasul adalah bukan manusia, tapi bertajali pada manusia, bertahta pada manusia, pada integrasi, berpadu pada manusia. Jadi apa yang disyahadatkan untuk menjadi iman, maka itu menjadi syahadat iman adalah rohaniyahnya, dengan cara berinduksi atau diinduksi dengan rohaniyah mukmin, yaitu khalifahnya Allah, warasatul anbiya, ulil amri minkum, atau waliyam mursyida, mursyid yang sudah bertali kepada Allah. Tidak semua mursyid, karena mursyidnya juga banyak. Yang menyebut mursyid adalah yang menyebut dirinya mursyid adalah Allah. Cuma cirinya adalah yang mursyid hakiki tidak pernah ngaku mursyid. Masalahnya itu ya harus angel-angel gampang carinya, ya harus angel gampang carinya. Kalau ngaku mursyid tanda tanya besar. Setiap mursyid yang hakiki tidak pernah mengaku dirinya mursyid. Lalu ciri salah satu ciri itu, di samping tadi cirinya adalah silsilah, sanad silsilahnya nyambung baik ilmu maupun rohaniyahnya, itu cirinya tidak pernah mengaku sebagai mursyid ya, tapi dia berjalin akan mursyid nanti setelah bermusyahadah, setelah berjalin, setelah bersaksi. Maka rohaniyahnya mukmin itu, orang yang bersaksi itu, yang bermusyahadah itu akan terbimbing oleh rohaniyahnya mursyid, dibimbing ke alam rohaniyah, ya ke alam ruh sana lewat jalan rohaniyah. Nah, karena rohaniyah inilah yang nanti akan kembali kepada Allah sebagai maha roh. Kalau jasmani kita tentu akan kembali kepada sifat aslinya, yaitu tanah, air, api, dan seterusnya, yang sifatnya serba materi, yang sifatnya serba dunia, serba adun, serba benda tadi. Nah, itulah cara jalan atau apa yang disyahadatkan, apa yang dipersaksikan adalah rohaniyah dengan jalan menemukan wasilah, ya, menemukan wasilah, ya, yang bersambung akan Allah, ya, yang punya kapasitas sebagai khalifah fil ardi, yang setiap zaman itu ada, ya, kalau surat 128 ayat 128 itu, ya ayyuhalladzina isbiru laqad ja'akum rasulun min anfusikum, ya, rasul dari kalanganmu sendiri, ya, kalanganmu sendiri. Kalau manusia ya rasul manusia, kalau malaikat ya rasul malah malaikat. Cuma kategorinya itu, ya, Allah menyatakan apakah nanti akan diutus seorang rasul, kemudian Allah menjawab, kalaulah bumi ini dihuni oleh malaikat, tentu kami akan menurunkan malaikat sebagai rasul. Setan juga punya rasul. Setan juga punya rasul, tapi rasul yang untuk ke arah sesat, ke arah kafir, yang ta'uzuhum azza, ya, ta'uzum. Jadi setiap zaman, setiap umat ada rasulnya masing-masing. Jadi setan ada rasul satu, manusia juga ada rasul satu, malaikat juga rasul satu. Setiap zaman ada satu rasul, gitu, yang akan dipersaksikan, ya. Jadi kata kuncinya ketemu wasilah, wabtahu ilaihil wasilah. Untuk ketemu bersaksi akan Allah harus ketemu wasilahnya. Hakikatnya dalam bersaksi itu ya harus setara ini, ya. Maka ada di ayat
kafa billahi baini wa bainakum syahida ya, atau kafa baini wa bainakum kafa billahi baini wa bainakum syahidati. Kalau ditemukan kira-kira untuk bersaksi akan Allah antara aku dan kamu, cukup di antara aku dan kamu. Ini kira-kira mana tadi? Dohir dengan dohir, yang salah satu dohir tadi sudah berjalin akan Allah, bersambung kepada Allah, maka orang yang bersaksi kepada orang yang sudah berjalin akan Allah sama dengan bisa bersaksi kepada Allah. Kata lain nanti berbaiat kepada Rasul sama dengan berbaiat kepada Allah, karena Allah berada di balik Rasul. Tapi di situ Tuhan pun akan bertingkat-tingkat ya. Tuhan pun akan nanti selanjutnya itu akan. Jadi kata kuncinya itu ya, bersaksi roh kepada rohaninya Allah, tapi lewat jasmania yang diutus oleh Allah, yang itu merupakan wasilah Allah. Tidak bisa langsung, harus begini ya, harus begini. Jadi dan itu surah Isra apa ya? Kul kafa billahi baini wa bainakum syahida ya. Jadi kalau di bahasa kita itu cukuplah bersaksi akan Allah adalah antara aku dan kamu saja ya. Billahi akan Allah, dalam kesaksian akan Allah cukup kita bersaksi antara aku dan baini wa bain, aku dan kalian semua. Jadi kata Rasulullah itu, kalau kamu bersaksi kepada Allah cukup bersaksi kepada aku. Kira-kira maknanya kira seperti kalau diterjemahkan ya, karena Allah sudah Rasul terjali kepada, sudah Allah bertahta kepada Rasul pada waktu itu ya. Kemudian dia sebagai khalifah Allah di balik Rasul adalah ada tali Allah yang menyambung ya, lewat kolbunya tentunya. Nah, ini bersaksi akan lewat kolbunya ya, lewat kolbunya ya. Jadi bersaksi kolbu dengan kolbu ya. Nanti muka dengan muka, lohir dengan lohir. Tapi di balik kolbu itu ada tali Allah, di balik lohir itu ada tali Allah, di balik muka itu ada muka Allah ya. Akan ketemu wajah tu wajhiya lilladzi fataras samawati wa, dari wajahku pada wajahnya yang sudah bersaksi akan Allah. Nah, jadi apa yang bersaksikan? Kalau dohir sudah ketemu dohirnya khalifah Allah, itulah bersaksi ya. Tapi tentu ada ijab kabulnya, syarat dan rukunnya. Tidak cukup bertemu toh ya. Tadi tadi cukup ketemu mempelai perempuan, enggak, harus ada syarat rukunnya, ijab kabul ya, serah terima. Jadilah yang prosesnya mirip seperti itu. Syarat ketentuan berlaku, ada nikmat, ada tanggung jawab, ada nikmat, ada tanggung jawab. Sekali lagi, bersaksi ini bersaksi untuk mencapai iman, karena tidak mungkin Islam menjadi iman otomatis kalau tidak lewat kolbu yang sudah bersaksi akan Allah lewat kebersaksian khalifah Allah ya. Itulah cara kebersaksian ya, cara kebersaksian menurut Thariqah ya. Sekali lagi, ini adalah praktek ya. Jadi Thariqah itu 100% praktek ya. Praktek. Kalau tasawuf itu hasilnya, deskripsinya, tapi tidak ada prakteknya ya. Bisa tasawuf macam gini-gini itu hanya diksi aja, deskripsi aja, definisi saja, tapi prakteknya nggak ada. Prakteknya hanya lewat Thariqah, karena Thariqah 100% praktek. Ini hanya sekadar advertising, pemahaman, ada sesuatu yang harus dijalani atau diketahui dulu untuk kemudian dijalani ya. Sekali lagi, praktek Thariqah, karena Thariqah 100% praktek, yaitu Thariqah Naksabandiyah, Kholidiyah, Al-Mahdiyah, Nusantara, atau Thariqah Al-Mahdiyah. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.